anjir. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film romantis bikin baper yang berjudul Sayara, keluaran tahun 2025. Film ini menceritakan kisah cinta antara penyair cantik berbakat yang gak sengaja bertemu dengan penyanyi pendatang baru penuh emosi dan temperamental. Dari pertemuan tidak terduga itu, mereka memutuskan untuk bekerja sama dan mulailah timbul benih-benih cinta di antara mereka. Sayangnya si cewek malah terkena penyakit Alzheimer yang membuat kisah cinta mereka menjadi rumit. Nah, kalau kalian pernah nonton dan suka film Sanam Terry Kasam, kalian pasti juga akan suka film ini. So, siapkan tisu biar nggak umbelen. Langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan keluarga Batra yang sedang menunggu di depan kantor catatan sipil. Terlihat mereka sibuk mempersiapkan pernikahan anak mereka yang bernama Fanny Batra. Di dalam, Fanny menunggu dengan sabar calon mempelai pria yang bernama Mahes. Fanny sudah membayangkan kebahagiaan menikah dengan tunangannya itu. Diceritakan kalau Fanny ini seorang penulis puisi yang sangat berbakat. Semua puisi indahnya selalu dia tulis ke dalam buku hariannya. Namun ketika sudah menunggu lama, Mahes tak kunjung datang. Tak lama berselang, Mahes pun menelpon. Tentu saja, Fanny bertanya-tanya di mana si Mahes, kenapa dia belum juga datang. Giliran mereka akan segera tiba. Mahes pun berkata kalau dia sekarang sedang berada di bandara. Dia meminta maaf kalau tidak akan datang ke pernikahan itu. Tentu saja Fanny bertanya-tanya dan sedikit emosi. Mahes pun bilang kalau dia akan pergi ke San Francisco dengan bosnya. Fanny yang masih berpikir positif thinking bertanya apakah Mahes mendapatkan promosi jabatan. Kalau memang begitu, Fanny akan mendukung karirnya si Mahes. Dia gak keberatan menunda pernikahan mereka sampai Mahes pulang lagi ke India. Tapi Mahes kembali meminta maaf. Dia ingin membatalkan pernikahannya dengan si Fanny. Anak bosnya menyukai si Mahes. Demi bisa mendapatkan promosi, Mahes memutuskan menikah dengan anak bosnya itu di San Francisco. Seketika, Fanny pun seperti disambar petir. Tunangan yang sangat dia cintai meninggalkannya demi anak konglomerat. Seketika, Fanny pun langsung shock dan pingsan di tempat. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih buat Kak Rasti Dian Ananda yang selalu ngirimin Om support thanks di setiap video yang Om upload. Semoga rezeki Kak Rasti ini selalu dilimpahkan ya. Kalau kalian juga mau ikutan support Om, bisa dengan support thanks juga ya. Om bakal terima kasih sekali. Oke, lanjut. 6 bulan kemudian, diceritakan kalau Fanny mengalami depresi berat. Dia tidak pernah keluar rumah semenjak kejadian itu. Kesehariannya hanya dihabiskan untuk meratapi nasib yang sudah sangat ambiar. Ibu yang melihat Fanny terus-terusan saja mengurung diri meminta Fanny untuk keluar rumah. Ada lowongan pekerjaan di sebuah media. Ibu meminta si Fanny untuk mendaftar. Mungkin setelah Fanny bekerja sebagai jurnalis, Fanny bisa melupakan kenangan pahitnya di ghosting sama si Mahes. Awalnya sih Fanny nggak mau, tapi karena terus saja dipaksa, dia pun mengikuti perintah ibunya. Beberapa hari kemudian, Fanny diantar ayahnya pergi untuk interview di kantor media itu. Di perjalanan, gak sengaja Fanny melihat ada mas-mas rock and roll naik motor sambil udut genjos. Tak berselang lama, Fanny sampai di kantor media untuk interview. Di saat itu, dia sempat melalikan tali sepatunya. Di sana juga, dia bertemu lagi dengan sosok cowok tadi yang bernama Chris Kapoor. Ketika itu, Chris melihat buku hariannya si Fanny yang tertinggal dan mengambilnya. Singkat cerita, Fanny pun diinterview. Melihat kemampuan dan CV-nya si Fanny, Fanny pun diterima sebagai jurnalis magang di perusahaan. Tugas Fanny adalah untuk mewawancarai artis-artis dan musisi yang sedang viral. Pas dia keluar, Fanny kaget karena dia dicegat oleh si Chris yang mengembalikan buku hariannya. Ini betul. Chris juga langsung menyebut nama Fanny. Fanny pun bertanya, siapakah nama cowok kriwil ganteng ini? Chris bilang, kamu akan segera tahu siapa namaku. Di saat itu, Chris pun langsung menyerang si Vivan. Chris mengamuk karena Vivan membahas tentang bandnya si Chris yang hanya menonjolkan salah satu member yang merupakan anak konglomerat. Vivan tidak menganggap semua member yang sudah bekerja keras untuk membangun image bandnya itu. Oh ya, Om ceritain dulu nih ya, Chris ini merupakan vokalis band Joss, band pendatang baru yang penuh talenta. Tapi sifat Chris ini sangat buruk, yaitu emosi dan temperamental parah. Setelah menghajar Vivan, Chris langsung pergi keluar. Tapi sebelum cabut, dia berhenti dan bilang ke Fanny kalau tulisan Fanny itu sangat indah. Dan Chris pun langsung pergi begitu saja.
Malam harinya, Chris ngamuk-ngamuk di depan tempat konser. Dia tuh gak terima kalau Mohit lebih menonjol daripada dia yang seorang vokalis. Seharusnya dialah yang menjadi pentolan di band itu, bukan Mohit yang cuma menang anak orang tajir doang. Emang sih ya, Bencos itu disponsori penuh dengan uang bapaknya si Mohit. Tapi Chris itu gak terima kalau bukan dia yang menonjol di band. Gara-gara keributan itu, semua member band pun langsung bad mood dan memutuskan untuk cabut. Kalau emang Chris begitu hebat, silahkan konser sendirian tanpa member band yang lain. Kevin, manajer band, mencoba mendamaikan mereka, tapi Chris tetap aja keras kepala dan menganggap kalau dia bisa sukses walaupun cuma seorang diri. Seketika itu, Chris pun langsung masuk ke dalam dan mempersiapkan semua alat musik seorang diri. Di sana, dia langsung mengambil mic dan bernyanyi. Catatan dulu nih ya, walaupun ini film musikal dan lagu-lagunya tuh bagus-bagus, Om nggak bisa naruh lagu aslinya di sini. Banyak yang nanya, Om kenapa sih nggak dikasih lagu aslinya aja? Copyright tuh. Kalau mau denger lagu aslinya, silakan langganan Spotify atau nonton film aslinya aja ya. Oke paham, lanjut. Intinya sih, walaupun seorang diri, Chris berhasil bernyanyi dengan sangat bagus, yang membuat semua orang di sana bertepuk tangan. Setelah konser, Kevin pun ingin berbicara serius dengan si Chris. Kevin tahu Chris itu sangat berbakat, tapi kalau sifat tengil dan temperamentalnya itu masih seperti ini, Chris akan hancur sendiri. Apa kata si Chris? Dia tuh gak peduli. Menurutnya, apa yang dia lakukan itu udah benar. Dia gak peduli dengan pendapat orang lain. Nah, pas ribut-ribut itu, Kevin mendengar kedongrengan dari WC. Jelas saja Kevin khawatir sama si Chris. Bangkeknya pas tuh pintu dibuka, keluar mbak-mbak bule manis. Apaan sih, ganggu aja, lagi enak-enak disodok juga. Maaf, kirain ente mau bundir. Nggak tahu kalau ente lagi tanam-tanam ubi. Beberapa hari kemudian, Kevin berniat memperkenalkan Chris ke produser musik terkenal. Walaupun Chris ini orangnya bangke, tapi nggak bisa dipungkirin kalau Chris ini sangat berbakat. Kevin ingin menawarkan kolaborasi dengan penyanyi R&B yang lagi naik daun yang bernama Prince. Di saat itu, Kevin memperkenalkan produser musik Vinet Rahul ke Chris. Vinet bilang kalau sebentar lagi akan ada konser musikal festival. Headliner di konser itu adalah Prince. Vinet ingin Prince membawakan single baru di konser itu. Makanya dia ingin berkolaborasi dengan Chris untuk membuatkan sebuah lagu yang hits. Di saat yang bersamaan, Chris melihat si Fanny yang ternyata lagi bekerja sebagai jurnalis. Melihat si Fanny, Chris langsung meminta penjaga untuk mengizinkan Fanny masuk. Pas mau mewawancarai si Vinet tidak mengizinkan si Fanny mewawancarai si Prince. Di kala itu, Chris membuka buku catatannya si Fanny. Seketika itu juga, Chris menyanyikan lagu dari puisi yang ditulis oleh si Fanny. Semua orang pun langsung terkesima dengan lagu yang sangat indah itu. Bahkan Prince langsung suka dengan lagu yang dibawakan oleh si Chris. Gak perlu banyak basa-basi, Prince ingin membawakan lagu itu di konsernya. Namun pas ditanyain lagu lengkapnya kayak gimana, Chris menjawab dia juga nggak tahu. Karena yang menulis tuh lirik lagi bingung di pojokan. Nah, orangnya pakai baju putih. Sepulangnya ke kantor, semua orang pada heran karena Fanny berhasil mendapatkan kesempatan menginterview Prince secara eksklusif. Padahal tuh artis sangat susah diwawancarai. Kenapa Prince bersedia diwawancarai? Karena Fanny diminta Chris membuatkan syair untuk lagu barunya si Prince. Keesokan harinya, Fanny mendatangi studio musik. Seperti yang Om bilang tadi, Fanny disuruh membuatkan syair untuk musik barunya si Prince. Namun hal itu tidak mudah. Sudah lama sekali Fanny tidak membuat puisi. Semenjak kejadian dia ditinggal nikah. Fanny butuh waktu untuk membuat lirik lagu yang indah. Tapi Chris yang temperamental malah nggak mau tahu. Dia terus memaksa si Fanny membuatkan lirik lagu sambil marah-marah. Merasa tidak nyaman dan tidak akan sanggup, Fanny memutuskan untuk membatalkan kesepakatan mereka. Namun Chris malah terus memaksa. Alhasil semua emosi Fanny langsung meledak. Fanny yang selama ini selalu saja diam, seketika marah-marah ke Chris. Barulah Chris menyadari kalau Fanny ini sedang terluka hatinya. Chris lalu mengajak si Fanny ke lapangan kriket, tempat favoritnya untuk menenangkan pikirannya ketika Chris lagi buntet. Di lapangan itu, Chris memukul bola kriket berkali-kali. Chris juga bilang ketika dia punya masalah, dia akan selalu datang ke tempat ini. Chris membayangkan ketika dia menyalurkan semua amarahnya di sini, dia seperti superstar yang namanya selalu dilulukan oleh para fansnya. Melihat si Chris entah bagaimana, Fanny langsung mendapatkan inspirasi untuk menulis. Fanny membuka buku hariannya dan mulai menulis puisi yang sangat indah. Seketika itu juga, Chris langsung mengaransemen dan menyanyikan puisi yang dibuat oleh si Fanny. Di titik itu juga lah kehidupan Fanny yang sebelumnya hampa seketika terisi oleh Chris yang berada di sampingnya. Sedikit demi sedikit mereka mulai saling melengkapi.
Seiring waktu, kerjasama mereka pun semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di studio, naik motor bersama, dan menghadiri acara. Fanny mulai kembali percaya diri, sementara Chris merasa lebih tenang ketika bersama si Fanny. Singkat cerita, syairnya si Fanny menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Prince dan si Peanut sangat suka dengan lagu baru itu, tapi Peanut ingin merubah sedikit suasana lagu itu yang terlalu gloomy. Peanut ingin lagu itu lebih ngebeat agar bisa diterima di semua kalangan. Tak seperti biasanya, Chris mengiyakan permintaannya si Peanut. Dia berjanji akan menyelesaikannya besok siang. Fanny pun bertanya kenapa Chris bersedia mengubah aransemen lagunya. Seharusnya lagu yang dibuat Chris itu sudah sangat bagus. Chris pun berkata dia melakukan ini semua demi si Fanny. Dia harus menurunkan egonya agar Fanny bisa wawancara eksklusif dengan si Prince. Sempat terjadi perdebatan kecil di antara Chris dan si Fanny. Pas lagi ribut-ributnya itu, ada polisi yang datang. Polisi itu meminta si Chris untuk keluar sebentar. Rupanya polisi baru saja menangkap ayahnya si Chris, Asok Kapoor, karena mabuk dan membuat kekacauan di jalan. Polisi bilang kalau sampai Asok berbuat kekacauan lagi, maka Asok akan ditangkap. Setelah polisi pergi, Kevin memapa Asok untuk pulang. Tapi Asok malah terus meronta-ronta. Dia yang sudah kecanduan miras pengen minum lagi. Seketika Chris langsung mendorong si Kevin dan menyeret ayahnya hingga ke jalan. Chris menyalahkan ayahnya karena ibunya mati gara-gara ayahnya yang pecandu alkohol. Chris juga melemparkan uangnya dan menyuruh ayahnya untuk beli miras sebanyak mungkin. Semoga ayahnya itu bisa segera mati keselak ciu. Di belakang, Fanny melihat kejadian itu tanpa bisa berkata apapun. Malam harinya, Fanny mendatangi lapangan kriket. Dia ingin menghibur si Chris yang sedang dalam kondisi kacau. Fanny nggak tahu kalau masa lalu Chris itu sangat kelam. Karena kemarin Chris sudah membantunya menemukan kepercayaan dirinya lagi. Saat ini, Fanny ingin membalas semua kebaikannya si Chris. Fanny ingin membawa si Asok ke rumah rehabilitasi agar Asok bisa menghilangkan kecanduan alkoholnya. Tapi semua tergantung si Chris. Kalau dia tidak bersedia, Fanny tidak akan memaksa. Ketika Fanny hendak pergi dengan lirih, Chris berkata, "Fanny, tolong aku, hanya kamu yang aku percaya." Di lain sisi, di belakang si Asok yang minum di kedai tuak. Dia itu diusir karena utangnya di sana sudah terlalu banyak. Pas melihat si Asok yang membawa banyak uang, pelayan langsung merebut semua uang itu, sehingga terjadilah keributan. Lihat ayahnya mau dikeroyok, Chris langsung ingin menyelamatkan ayahnya. Bentar nih, itu malah kayak Chris yang mau nyekek bapaknya sendiri. Biar Mas Chris. Singkat cerita, Asok pun dibawa ke rumah rehabilitasi kecanduan alkohol. Permasalahannya, rumah rehabilitasi swasta itu sangat mahal. Kalau Asok mau dirawat di sana, Chris harus membayar full di awal. Karena nggak punya uang, Chris memutuskan sesuatu yang sangat besar. Dia akan menjual semua hak lagu barunya ke Peanut. Yang berarti Chris sudah tidak bisa mendapatkan royalti dan hak-hak yang lain atas lagu yang akan dinyanyikan oleh si Prince. Nggak punya pilihan lain, Chris pun setuju dengan tawarannya si Peanut. Sebelum pergi, Peanut juga memberikan 2 tiket untuk Chris di konsernya si Prince. Malam harinya, Chris mengantar Fanny pulang. Di saat itu, mereka saling diam tanpa sepatah kata pun. Ketika berhenti, Chris juga sangat berterima kasih ke Fanny. Tanpa Fanny, mungkin Chris tidak bisa melewati semua masalahnya. Namun Chris berkata, lebih baik mereka tidak berhubungan lagi. Fanny akan jauh lebih baik bila tidak bersama si Chris, musisi tanpa masa depan. Setelahnya, Chris pun langsung meninggalkan si Fanny. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan seluruh keluarganya si Fanny melihat wawancara eksklusif Fanny dengan si Prince. Keluarganya sangat bangga dengan pencapaiannya si Fanny. Tapi Fanny terlihat sangat datar. Dia malah membuka buku hariannya dan melihat tiket konsernya si Prince. Ketika datang ke konsernya si Prince, nggak sengaja Fanny melihat si Chris di sana. Seakan takdir tidak merestui mereka untuk berpisah, mereka itu malah saling mendekat. Tanpa sadar, bibir mereka pun saling bertautan. Setelahnya kayak gimana? Ya gitu, kalian pasti udah bisa nebak dong ya. Karena ada Fanny di sisinya, sifat buruk Chris pun sedikit demi sedikit terkikis. Sampai suatu hari, Chris mendatangi basecamp bandnya dulu. Menanggalkan semua gengsinya, Chris pun berniat meminta maaf. Bandnya pun langsung menarik Chris dan membanjirinya dengan bir. Mereka aslinya juga sangat merindukan si Chris. Semua berkat siapa? Berkat Fanny yang membujuk si Chris untuk menanggalkan semua egonya. Mulai dari situ, Chris mulai bernyanyi lagi dengan lirik-lirik lagu yang dibuat oleh si Fanny.
Pernah juga nih ya, Fanny melihat si Chris yang udut gencos. Seketika Fanny juga mengambil satu linting. Melihat Fanny mau giting, Chris langsung membuang gencosnya. Semua demi siapa? Demi Fanny. Beberapa hari kemudian, diceritakan lagu mereka itu booming di YouTube. Viewer mereka pun semakin melonjak. Mereka pun berencana ingin mengadakan road trip konser keliling India. Malam harinya, Chris mengantarkan pulang si Fanny. Pas Fanny mau menyeberang, dia ditarik oleh si Chris. Sialnya, hal itu dilihat oleh bapak emaknya si Fanny yang lagi berbelanja sayur keliling. Melihat Fanny diantar pulang si Chris, ibunya pun langsung bertanya sambil marah-marah, apa yang telah diperbuat oleh si Fanny? Apakah Fanny berpacaran dengan berandalan gondrong di luar itu? Ibu nggak mau Fanny terluka lagi. Mahes yang eksekutif muda saja bisa mencapakan si Fanny, apalagi si Chris yang penampilannya seperti itu. Sialnya, pas ibu memarahi si Fanny, Chris datang untuk mengembalikan jaket Fanny yang tertinggal. Karena terus dimarahin oleh ibunya, Fanny seketika blackout dan pingsan. Ketika sadar, Fanny sudah berada di ruangan CT scan. Terlihat juga orang tua Fanny yang sangat khawatir. Untung saja Fanny tidak mengalami hal serius, namun untuk lebih meyakinkan, dokter akan memeriksakan ke dokter spesialis otak. Mendengar itu, Chris ikutan merasa lega. Ayah juga mengizinkan si Chris untuk melihat si Fanny di dalam. Tapi pas berpapasan dengan ibu langsung bertanya sambil berteriak-teriak, apakah Chris itu serius dengan si Fanny? Fanny adalah segalanya untuk mereka. Hidupnya hancur berkeping-keping karena dicampakkan oleh seorang cowok. Kalau Chris emang serius, nikahilah si Fanny. Bila tidak, jangan pernah bertemu dengan si Fanny lagi. Dan di dalam, Chris langsung menemui si Fanny. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya si Chris bukan bertanya tentang keadaannya si Fanny, tapi Chris berkata, maukah kamu menikah denganku? Aku akan menjagamu sepenuh hatiku. Fanny langsung memotong omongannya si Chris. Walaupun mereka saling mencintai, tapi pernikahan bukan hal yang simpel. Apalagi Chris punya mimpi jadi bintang rock terkenal yang akan dielu-elukan namanya oleh para fansnya. Fanny tidak ingin menghambat mimpinya si Chris. Dia akan selalu mendukung langkah Chris sampai Chris bisa menggapai mimpinya. Siang harinya, Fanny pun diperbolehkan pulang. Di saat itu, Fanny dan Chris pun berpisah. Beberapa hari kemudian, diceritakan kalau Ben Josh melakukan road trip ke kota pertama. Sesampainya di kota tujuan, mereka kaget karena bis mereka dikepung oleh banyak orang. Mereka pun panik, padahal mereka nggak pernah melakukan hal yang membuat orang marah. Baru deh mereka itu sadar kalau orang-orang di luar itu adalah fans mereka. Chris dan yang lain nggak menyangka gara-gara lagu yang dibuat oleh si Chris dan si Fanny, band mereka menjadi terkenal. Bahkan Vinod juga datang di tempat itu khusus untuk melihat Ben Josh konser. Ketika semua orang mengeluh-ngeluhkan namanya si Chris, Chris teringat omongannya si Fanny kalau Chris akan menjadi superstar suatu saat nanti. Dan di lain sisi, Fanny mendatangi dokter spesialis otak. Dari pemeriksaan luar, tidak ada yang salah dengan otaknya si Fanny, tapi ada yang membuat dokter janggal. Dia pun memberikan sebuah alamat untuk si Fanny ingat. Seketika, Fanny pun langsung mengeluarkan buku catatannya dan menuliskan alamat itu. Dokter juga bertanya tanggal berapa hari ini. Terlihat Fanny yang kebingungan pas mengingat-ingat tanggal. Dokter juga bertanya berapa usia adiknya si Fanny. Fanny pun menjawab 12 tahun. Setelah itu, Fanny pun terdiam sebentar dan bilang 14, 13, itu tidak penting. Dokter pun kembali bertanya alamat yang tadi dia kasih, namun Fanny tidak bisa menyebutkan alamat itu. Dokter pun mengulang pertanyaan yang sama, tapi semuanya tidak bisa Fanny jawab. Akhirnya dokter sadar kalau Fanny ini mengidap Alzheimer. Dokter menjelaskan, pengidap Alzheimer biasanya diderita orang lanjut usia. Sangat jarang ada kasus orang di usia muda mengidap penyakit itu. Bahkan tuh dokter baru pertama kali mendapatkan pasien Alzheimer semudah Fanny. Dokter mengatakan mungkin ini semua gara-gara si Fanny yang pernah mengalami depresi berat dan mengkonsumsi obat penenang dalam jumlah yang sangat besar. Otak Fanny tidak kuat menahan efek samping obat itu. Dengan berat hati, dokter bilang penyakit ini tidak ada obatnya. Berjalannya waktu, Fanny akan melupakan semua hal. Dia akan lupa dengan apa yang baru saja dia lakukan, lupa dengan keluarganya, bahkan lupa dengan orang yang sangat dia cintai. Kemungkinan terburuknya, Fanny akan lupa dengan dirinya sendiri. Mendengar itu, Fanny seperti disambar petir. Dia tidak mengira akan mengidap penyakit itu di usianya yang masih sangat muda. Apalagi sekarang, dia sedang menikmati kisah cintanya bersama si Chris. Ketika Fanny bingung harus bagaimana, dia pun dipanggil oleh si Chris di jalan. Fanny aslinya ingin menjelaskan penyakitnya ke Chris, tapi belum sempat dia berbicara, Chris langsung menarik Fanny ke atas mobil orang. Chris menunjuk ke bintang-bintang di langit. Benar katamu, orang-orang suka dengan lagu kita. Orang-orang memanggil-manggil namaku, aku akan menjadi superstar. Semua berkat kamu, tanpa kamu, aku tidak akan mencapai posisiku saat ini. Chris pun berkata kalau dia sangat mencintai si Fanny. Gara-gara hal itu juga lah, Fanny mengurungkan niatnya untuk bercerita ke Chris tentang penyakitnya.
Dia tidak ingin menghambat karir Chris, cowok yang sangat dia cintai. Beberapa hari kemudian, ketika Fanny ke kantor, di kantor lagi ada rame-rame. Rupanya ada investor baru yang ingin bekerja sama dengan kantor media itu. Dan investor itu adalah Mahes, mantan pacar bangkainya si Fanny. Seketika kenangan Fanny di masa lalu pun muncul kembali. Tapi anehnya, emosi Fanny tidak tergoncang. Dia malah terlihat bengong pas melihat si Mahes. Om asumsikannya penyakit Alzheimer-nya si Fanny udah mulai timbul. Setelah itu diperlihatkan si Chris yang sedang berkemas untuk konser selanjutnya. Entah kenapa Fanny langsung emosi. Dia juga marahin si Chris karena belum berkemas-kemas untuk konsernya. Jelas saja Chris heran karena semua barang Chris itu sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam koper. Seketika Fanny langsung terdiam. Dia sadar kalau ingatannya sudah mulai kacau. Apalagi dengan kembalinya si Mahes di kehidupannya. Lihat Fanny yang bertingkah aneh, Chris pun bertanya apakah Fanny baik-baik saja. Kalau Fanny merasa sakit, Chris akan membatalkan konsernya. Namun Fanny berbohong kalau dia tidak apa-apa dan menyuruh si Chris untuk segera pergi. Malam harinya diadakan acara pesta kantor. Di kala itu, Fanny terdiam mematung seolah-olah dia itu tidak fokus. Sialnya, Mahes malah melihat si Fanny. Seakan mengambil kesempatan, dia langsung mendekati mantan tunangannya. Di dalam, Mahes pun mencoba meraih si Fanny lagi. Seakan-akan dia tidak punya salah sama sekali karena pernah meninggalkan si Fanny. Namun Fanny yang sedang dalam mode blank tidak merespon sama sekali. Seolah-olah dia itu lupa akan perbuatan si Mahes terhadapnya. Mahes juga bilang kalau dia itu masih mencintai si Fanny. Sialnya, Fanny itu beneran lupa di saat itu dan menganggap kalau dia dan si Mahes itu masih sepasang kekasih. Tapi tak lama kemudian keanehan terjadi. Fanny meminta si Mahes menikahinya sekarang juga. Tak pelak hal itu membuat Mahes jadi panik. Setelahnya Fanny pun tersadar dengan apa yang pernah dilakukan oleh si Mahes, meninggalkannya demi jablay anak konglomerat. Sialnya, istrinya si Mahes juga berada di sana. Seketika Mahes menyuruh keamanan untuk mengusir Fanny dari pesta. Jangan sampai istrinya tahu tentang hubungannya dengan si Fanny. Nah, pas si Chris hendak naik pesawat, dia menyempatkan diri untuk menelpon si Fanny. Tapi yang mengangkat malah petugas keamanan pesta. Seketika Chris pun langsung meninggalkan bandnya untuk menjemput si Fanny. Di tempat pesta, petugas itu pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia juga menyerahkan tas milik si Fanny. Di saat itulah Chris baru menyadari pas melihat rekam medisnya si Fanny kalau ternyata pacarnya itu menderita penyakit Alzheimer. Tak berselang lama, Chris mendatangi lapangan kriket. Di lapangan itu, dia melihat si Fanny yang memukul bola berkali-kali. Seolah tidak terjadi apapun, Chris langsung memeluk si Fanny dan mengajarinya cara memukul bola yang benar. Tapi Fanny tidak sebodoh itu. Fanny sadar kalau Chris pasti sudah tahu tentang penyakitnya. Di sana mereka pun sempat berdebat. Fanny itu sangat ketakutan. Sekarang dia sudah tidak bisa menulis puisi lagi. Jadi dia sudah tidak berguna untuk si Chris. Tapi yang paling Fanny takutkan adalah Fanny akan melupakan sosok Chris. Dan di saat itu Chris mencoba menenangkan si Fanny. Fanny tidak akan pernah melupakan sosoknya karena mereka itu saling mencintai. Chris juga berjanji dia akan selalu bersama si Fanny. Bila Fanny mulai melupakannya, Chris akan membuat si Fanny kembali jatuh cinta kepadanya. Setelah itu, orang tua Fanny pun dikasih tahu tentang kondisinya si Fanny. Dokter cuma bisa ngasih obat untuk memperlambat gejala Alzheimer. Selebihnya, tinggal keteguhan hatinya si Fanny untuk melawan penyakit yang dia derita. Nah, di luar, ayah dan ibu malah ribut. Mereka saling menyalahkan atas apa yang diderita oleh putri mereka. Melihat itu, Chris pun meminta izin. Dia ingin membawa si Fanny ke tempat yang indah. Mungkin dengan hal itu bisa membantu si Fanny untuk sembuh dari penyakitnya. Keesokan harinya, Chris dan Fanny pun sudah bersiap. Sebelum pergi, ibu mendoakan mereka berdua. Chris yang disodorin bubur, bingung dia itu harus ngapain. Tangan kanan ya? Maaf tante. Oh, disuapin. Di titik itu, ibu sudah merestui hubungan Chris dan si Fanny. Dia juga meminta si Chris menjaga si Fanny, anak yang sangat dia sayangi. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke gua. Sejenak mereka melepaskan penat. Bentar kok main lepas-lepas celana. Waduh, lihat diri aja ya, om juga lagi mau fokus lihat pemandangan indah.
Beberapa hari kemudian, Chris mendapat telepon dari teman-teman bandnya. Chris meminta maaf karena keegoisannya dan mereka jadi kacau. Seketika, Kevin pun langsung terdiam. Inilah pertama kalinya dia melihat si Chris meminta maaf terlebih dahulu. Sialnya, pembicaraan itu didengar oleh si Fanny. Fanny tuh gak mau mimpi Chris menjadi tersendat gara-gara dia. Fanny meminta si Chris kembali ke bandnya untuk melanjutkan rangkaian konser-konser mereka. Chris berkata, ada atau tanpa dia, bandnya akan terus berjalan. Tapi tanpa Chris di samping si Fanny, Fanny akan merasa sedih. Fanny berharap ketika Chris menjadi superstar kelak, dia masih punya sedikit ingatan terhadap si Chris. Fanny ingin berteriak bersama fans-fans yang lain, "Chris, I love you." Setelah itu, Chris pun meneteskan air matanya. Dia sangat bersyukur dipertemukan oleh si Fanny. Singkat cerita, Chris dan Fanny sampai di tempat konser. Di sana, Fanny mendoakan Chris yang terbaik. Diperlihatkan juga, ayahnya si Chris juga datang untuk melihat konser putranya. Ketika jadwalnya sudah naik panggung, Fanny bilang kalau dia akan menonton bareng penonton yang lain. Dia akan berteriak paling keras. Bangkeknya, Mahes itu malah ikutan datang ke konser itu. Mahes yang merupakan salah satu investor di konser itu ingin mengecek lokasi. Kembali lagi, setelah melihat si Mahes, pikiran Fanny pun langsung jadi kacau. Dia kembali bengong seolah-olah dia itu lupa dengan segalanya. Bangkeknya lagi, Mahes itu malah membawa si Fanny ke ruang VVIP. Di sana, Mahes kembali merayu si Fanny. Bahkan, Fanny yang hanya terdiam saja langsung dipangku oleh si Mahes. Di titik itu, Fanny kembali ke ingatannya dulu sebelum ditinggalkan oleh si Mahes. Nah, karena tidak melihat si Fanny, Chris langsung turun panggung. Benar saja, dia melihat si Fanny lagi pangku-pangkuan sama si Mahes. Di titik itu, Chris tidak emosi. Dia tuh sadar kalau Fanny sedang kambuh penyakitnya. Chris pun mengajak si Fanny untuk pulang. Namun anehnya, Fanny malah ketakutan. Dia sama sekali tidak mengenal si Chris dan meminta si Mahes untuk mengusir si Chris. Karena Chris tidak bergeming, Mahes malah mengancam si Chris. Alhasil, emosi Chris pun langsung meledak. Dia pun langsung gebukin si Mahes sampai puas lihat itu bangkek digebukin. Sialnya, Fanny yang sedang kambuh malah meledongkan pisau. Dia bertanya kenapa Chris menyerang tunangannya, si Mahes. Di saat itu, Chris malah berjalan maju sehingga dia pun tertusuk. Ketika si Mahes kabur, Fanny berteriak histeris seolah-olah dia kehilangan orang yang sangat penting untuknya. Malam harinya, Kevin menelpon si Chris. Tapi Chris sama sekali tidak mengangkat telepon. Dan di saat itu diperlihatkan si Chris yang kesusahan mengobati lukanya. Seketika Asok langsung beranjak. Asok bertanya apa sebegitu enggaknya kah Chris meminta bantuan ayahnya sendiri. Dan di malam itu Asok meminta maaf karena selalu membuat si Chris kesusahan. Asok juga bilang ke Chris kalau selama ini dia mabuk karena rasa kehilangannya ketika ibunya si Chris meninggal. Mulai saat ini Asok berjanji dia tidak akan menyentuh alkohol lagi. Keesokan harinya, Fanny terbangun karena mendengar alunan lagu dari pianonya si Chris. Di saat itu, Fanny terlihat normal dan tidak mengingat kejadian kemarin. Dia juga menyuruh si Chris untuk segera bergegas karena Chris akan tampil di konser. Di sana, mereka pun saling berbincang, mencurahkan perasaan mereka masing-masing. Intinya, Fanny meminta si Chris untuk terus berkarya, walaupun ke depannya Fanny akan bertambah parah penyakitnya. Di saat itu, Fanny memanggil si Chris dengan nama Mahes. Fanny sudah tidak bisa membedakan lagi. Ingatannya pun mulai tercampur aduk. Merasa patah hati, Chris pun izin dia harus menemui bandnya di hotel untuk menjelaskan semuanya. Tapi pas melihat si Chris, mereka tuh langsung marah karena Chris kembali bikin ulah. Kalau begini terus, band mereka akan bubar. Kevin dan yang lain pun juga meminta si Chris untuk fokus. Fanny tuh masih punya keluarga, biar keluarganya yang mengurus si Fanny. Namun si Chris tidak bisa meninggalkan si Fanny sekarang. Saat ini Fanny sangat membutuhkan dirinya. Kembali lagi, Chris meminta maaf dan meminta semua orang untuk mengerti situasinya saat ini. Sayangnya, pas Chris pulang ke kontrakan, Chris tidak bisa menemukan si Fanny dimanapun. Polisi pun meminta semua orang untuk tenang. Mereka akan mencari keberadaannya si Fanny. Sepulang dari kantor polisi, Chris mengingat kenangannya bersama si Fanny di kontrakan itu. Seketika, Chris pun langsung ngamuk dan menghancurkan semua alat musiknya. Setelah meluapkan semua kemarahannya, Chris melihat buku hariannya si Fanny yang tergeletak di lantai.
Di dalamnya tertulis sebuah puisi indah yang berjudul Sayara. Seketika itu juga Chris langsung pergi ke base camp. Dia langsung membuat aransemen dari syair yang ditulis oleh si Fanny. Kevin yang bingung bertanya apa yang sedang dilakukan oleh si Chris. Chris itu sadar kalau syair itu ditulis oleh si Fanny dengan sisa-sisa ingatannya, sebagai bukti kalau dia sangat mencintai si Chris. Fanny pasti sengaja meninggalkan buku hariannya di rumah agar Chris bisa membuat lagu yang sangat indah. Itulah peninggalan terakhir Fanny untuk si Chris. Chris berjanji akan menunjukkan lagu itu ke dunia kalau Fanny sangat mencintai dirinya. 1 tahun kemudian, Red Music Festival di Mumbai. Diceritakan kalau band jazz sudah sangat terkenal. Semua orang mengelulukan nama Chris Kapoor. Semua itu mereka dapat karena lagu Sayaran yang ditulis oleh si Fanny. Semenjak saat itu, band jazz menjadi band yang sangat terkenal. Mereka pun sering manggung di setiap kota di seluruh India dan selalu sukses mendatangkan penonton yang sangat banyak. Karena kesuksesannya si Chris, bandnya pun berkesempatan manggung di Stadion Wembley, Inggris. Suatu pencapaian yang sangat besar. Hanya band-band legendaris dan ternama yang pernah manggung di Wembley. Ketika gladi resik, Kevin memutar rekaman video dari segala penjuru dunia untuk keperluan background. Tapi Kevin menyadari ada yang aneh pas melihat video dari Manali. Kevin meminta operator untuk mempause video itu. Di situ Chris tersentak karena ada sosok Fanny yang gak sengaja ikutan terekam. Yakin Fanny berada di Manali, Kevin langsung memesankan jet pribadi agar Chris bisa segera pergi ke Manali, temukan Fanny segera mungkin dan segera kembali ke Inggris. Singkat cerita, Chris pun sampai di Manali. Dia pun langsung menemui gadis yang berada di video. Dari dia juga lah Chris tahu kalau sosok Fanny sekarang tinggal di sebuah ashram. Ya, istilahnya tuh kayak rumah penampungan untuk orang-orang terlantar dan memiliki kebutuhan khusus gitulah. Sesampainya di ashram, suster di sana langsung mengenali si Chris. Mereka sudah menunggu lama momen ini. Suster juga memberikan spidol surat dari si Fanny ketika dia pertama kali datang ke ashram itu. Di surat itu tertulis alasan Fanny menghilang. Fanny sengaja meninggalkan si Chris agar Chris bisa menggapai mimpinya. Fanny tidak ingin kondisi penyakitnya menghalangi langkahnya si Chris. Hal itu Fanny lakukan ketika dia menyadari kalau dia pernah berbuat kekacauan ketika melihat si Mahesh di konser. Fanny amat merasa bersalah karena sudah membentak si Chris dan menusuknya dengan pisau. Dengan ingatan terakhirnya, Fanny pun membuat syair puisi yang sangat indah agar Chris bisa selalu ingat dengan si Fanny. Setelah itu, Fanny pun memutuskan untuk menghilang selamanya. Dia pun pergi ke Manali seorang diri. Tapi Fanny tidak pernah ingin melupakan si Chris. Dia menempelkan semua artikel tentang Chris. Ketika dia terbangun dari tidurnya dan dia lupa dengan segalanya, seenggaknya foto-foto dan artikel Chris bisa sedikit mengingatkannya dengan sosok orang yang sangat dia cintai. Setelah membaca surat itu, Chris pun diantar ke balkon. Di sana dia melihat si Fanny yang sedang terduduk seorang diri. Ketika melihat si Fanny, Fanny langsung menyapa dengan hangat, seakan-akan Fanny menyambut si Chris. Namun di situ Fanny bertanya, siapa kamu? Apakah aku pernah mengenalmu? Seketika hati Chris pun menjadi amat sakit. Chris pun menceritakan kisahnya yang memiliki pacar yang sangat dia cintai. Tapi pacarnya itu sekarang tidak mengenalnya sama sekali. Setelah berbincang, Fanny diajak ke lapangan untuk melihat anak-anak yang sedang bermain kriket. Chris ingin membangkitkan kenangan indah mereka agar Fanny bisa mengingatnya kembali. Dari saat itu, seakan mendapatkan keajaiban, usaha Chris tidak sia-sia. Seketika, Fanny bisa mengingat si Chris. Fanny pun memanggil nama Chris Kapoor berulang-ulang, seperti yang pernah dia janjikan dahulu. Di akhir film, Fanny dibawa Chris ke London untuk menemaninya konser di Stadion Wembley. Dan filmnya pun berakhir. Bentar deh, nyempil dikit. Diceritakan setelah itu, Chris dan Fanny pun memutuskan untuk menikah. Sekarang mereka tinggal dengan bahagia. Chris juga selalu menemani si Fanny dan mengingatkan tentang hubungan mereka setiap kali Fanny membuka mata dari tidurnya. Dan tamat. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Beroks pamit dulu dan terima kasih.